Anda bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kementerian Pertahanan melakukan perombakan sejumlah pejabatnya. Sedikitnya 6 perwira tinggi atau pejabat eselon 1 dimutasi. 2 diantaranya merupakan anggota tim Mawar yang pernah dinyatakan bersalah dalam kasus penculikan aktivis pada 1999. Dikutip dari cnnindonesia.com, kedua ex-anggota tim Mawar itu adalah Brigjen Julius Selvanus dan Brigjen Dadang Hendrayuda. Brigjen Julius Selvanus kini menjabat sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kementerian Pertahanan, menggantikan Maijen TNI Joko Supriyanto. Sementara Brigjen Dadang Hendrayuda menjadi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan yang sebelumnya dijabat oleh Profesor Bondan Tiara Sofyan. Ya, tim Mawar ini merupakan tim kecil yang berasal dari Kesatuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Grup 4 TNI Angkatan Darat. Pada 1998, tim ini ditugaskan untuk memburu dan juga menangkap aktivis pro-demokrasi jelang kejatuhan rezim Soeharto. 22 orang aktivis diculik dan hanya 9 orang yang kembali dalam keadaan hidup. Sementara 13 lainnya hilang dan tidak diketahui rimbanya hingga sekarang. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Bapak Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat sore Pak Usman. Pak Usman, selamat sore. Ya, Bapak, ini Kementerian Pertahanan baru saja melakukan pergantian pejabat eselon 1, di mana 2 diantaranya kita ketahui merupakan ex-anggota tim Mawar yang terlibat dalam kasus penculikan aktivis pada 1998. Apa tanggapan Anda, Pak? Tanggapan saya, keputusan itu harus dijelaskan oleh pemerintah, khususnya oleh kantor Presiden. Apakah memang pengangkatan orang-orang itu telah memperhatikan misalnya rekam jejak di dalam bidang hukum, korupsi, dan hak asasi manusia. Nah, secara khusus kita tahu bahwa beberapa di antaranya banyak disoroti karena pelanggaran hak asasi manusia di tahun 98, khususnya penculikan aktivis yang dilakukan oleh tim Mawar. Memang di dalam masa saat itu, tidak hanya mereka yang sebenarnya diduga bertanggung jawab, bahkan mereka hanya dianggap anggota di lapangan yang menerima perintah saja. Sementara para petingginya yang ketika itu diduga paling bertanggung jawab tidak pernah diajukan ke pengadilan. Mereka hanya dimintai keterangan di dalam Dewan Kehormatan Perwira, sebuah dewan yang dibentuk oleh pimpinan ABRI ketika itu untuk meminta keterangan sejumlah perwira tinggi. Pimpinan ABRI berjanji ketika itu untuk mengadili mereka yang memiliki komando atas perintah penculikan itu. Tapi hingga hari ini itu tidak pernah dilakukan. Nah, ada banyak pertemuan dari keluarga korban dengan pemerintah, dengan menteri, dengan presiden, dengan wakil presiden, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yang selalu saja dijawab dengan salah satunya bahwa mereka yang melakukan penculikan itu telah pernah diadili, bahkan divonis bersalah dan diberhentikan dari dinas kemiliteran. Nah, dengan keputusan seperti saat ini muncul pertanyaan, apakah memang selama ini mereka pernah menjalani hukuman dan apakah mereka benar-benar diberhentikan dari kedinasan? Kalau memang misalnya tidak terbukti bersalah, apakah selama ini pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka atau kepada keluarga korban? Hal-hal semacam ini yang saya kira seharusnya diperhatikan oleh kantor Presiden, khususnya tim penilai akhir yang memeriksa rekam jejak dari seseorang yang hendak dipromosikan di dalam jabatan strategis pemerintahan. Ya, atas hal-hal atau pertanyaan yang muncul ini kemudian Pak Usman, ini bagaimana Anda melihat pergantian ini dalam kaitannya dengan pengungkapan kasus-kasus kejahatan HAM, utamanya kasus penculikan aktivis 1997, Pak? Dalam situasi yang demikian, maka peluang untuk penyelesaian kasus penculikan aktivis misalnya itu menjadi semakin kecil. Padahal di tahun 2008-2009, Dewan Perwakilan Rakyat telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyelesaikan kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa terhadap aktivis. Penculikan berarti terhadap mereka yang pernah dihilangkan, lalu kembali dengan cerita penyiksaan, dan penghilangan paksa adalah kepada mereka yang sama, yang juga bertemu satu dan lainnya di dalam sel-sel penyekapan, tetapi hingga hari ini belum juga dikembalikan dan belum jelas apakah nasibnya hidup atau mati, atau apabila hidup ada di mana, apabila mati kuburannya ada di mana. Nah, ketidakjelasan semacam itu direkomendasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibentuk sebuah komisi pencari orang hilang
sehingga bisa dipastikan di mana mereka berada. Yang kedua adalah rekomendasi Dewan meminta pemerintah untuk membentuk sebuah pengadilan sehingga dapat meminta pertanggungjawaban dari mereka yang terlibat. Dan itu juga berarti memberi kesempatan mereka untuk membela diri, memberikan penjelasan atas apa yang sebenarnya terjadi di dalam peristiwa penculikan. Yang ketiga adalah memastikan negara memberikan pemulihan kepada hak-hak keluarga korban, baik yang bersifat moral maupun yang bersifat material dan finansial. Dan yang terakhir adalah Dewan meminta pemerintah untuk meratifikasi perjanjian internasional atau konvensi PBB untuk perlindungan setiap manusia dari segala bentuk penghilangan orang secara paksa, sehingga tidak terulangi kembali di masa depan. Pemerintah sudah menandatangani perjanjian ini, namun janji untuk meratifikasinya belum juga dilakukan. 3 tuntutan lain atau 3 rekomendasi Dewan yang lain hingga hari ini belum juga dipenuhi oleh pemerintah. Dan seringkali ditanyakan oleh para keluarga korban, oleh organisasi masyarakat sipil, dan juga di beberapa kali forum di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, Pak Usman, peluang yang semakin kecil ini artinya sudah tidak ada harapan lagi untuk pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia atau seperti apa? Kalau tidak ada koreksi atas keputusan semacam ini, tentu tidak ada peluangnya. Dan sebenarnya yang paling sederhana dan sangat realistis untuk dipenuhi oleh pemerintah adalah salah satu tuntutan yang direkomendasikan oleh Dewan, yaitu mencari kejelasan nasib dari para aktivis yang belum kembali hingga saat ini. Bahkan beberapa di antara mereka sempat mengatakan mereka ikhlas kalau memang mereka itu telah meninggal dunia misalnya. Tetapi sebagai keluarga, sebagai orang yang sangat mencintai aktivis-aktivis yang hilang itu, mereka ingin di mana kuburnya, gitu. Sehingga mereka bisa mengunjunginya, menziarahinya, atau mendoakan mereka, gitu. Tetapi terlepas dari apakah seluruh tuntutan itu harus dipenuhi atau tidak, saya kira negara punya kewajiban untuk memenuhi semuanya, gitu. Tentu saja mana yang paling bisa didahulukan itu tentu bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, sayangnya kemauan semacam itu belum terlihat ada tanda-tandanya secara positif, gitu. Oke, lalu Pak Usman, ini apa harapan Anda terkait hal ini, Pak? Ada penjelasan dari pemerintah, khususnya dari kantor kepresidenan. Dan di dalam kantor presiden itu kan sebenarnya juga terdapat beberapa aktivis yang bekerja di sana, termasuk yang pernah diculik dan disiksa selama proses penyekapan. Memang kabarnya bahwa para anggota tim Mawar ini adalah orang-orang yang disalahkan, gitu. Saya kira keluarga dari beberapa di antara mereka itu pernah mendatangi almarhum Munir untuk menjelaskan bahwa mereka dikambing hitamkan. Sebenarnya mereka tidak bersalah, tetapi karena mereka tidak dalam posisi komando, tidak dalam posisi untuk menolak pengadilan itu seperti dipaksakan untuk berjalan. Itulah sebabnya suara-suara dari para akademisi, aktivis ketika itu, dan sampai hari ini diresmikan dalam rekomendasi Dewan, untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc. Karena pengadilan militer tidak bersifat imparsial, tidak bersifat independen ketika memeriksa perkara ini. Gitu. Tidak memberi semacam fakta kebenaran yang utuh, bahkan ketika mengabarkan bahwa mereka dipecat dari kedinasan, seolah-olah itu sepenuhnya kesalahan mereka. Gitu. Dan ini saya kira yang ketika itu dilakukan untuk meminimalisir resiko maksimal yang bisa diterima oleh pimpinan ABRI ketika itu yang merasa terdesak oleh tekanan masyarakat itu. Nah, kalau memang pemerintah sungguh-sungguh, apalagi presiden misalnya berjanji kepada keluarga korban langsung, presiden bertemu dengan keluarga Wiji Tukul atau keluarga Bimo Petrus Anugrah misalnya gitu, dan menyampaikan janjinya. DPR juga saya kira tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Kalau seandainya ada keseriusan dari pemerintah dan DPR, sebenarnya perkara ini bisa sangat mudah untuk bisa diselesaikan. Sekaligus juga memberikan kesempatan kepada mereka yang dituduh atau yang diduga bertanggung jawab untuk menjelaskan apa yang sebenarnya mereka lakukan atau apa yang mereka alami, dan sekaligus menceritakan apa persisnya dalam cerita-cerita mereka beserta para bukti-buktinya. Saya kira itu sangat penting karena ini menyangkut nyawa manusia, nyawa dari orang-orang yang memiliki cerita, memiliki keluarga seperti kita semua.
Iya, baik. Memang keseriusan dan juga kejelasan ini menjadi penting begitu, menjadi kunci untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan HAM yang terjadi di Indonesia. Terima kasih Bapak Usman Terima kasih, Hamid, Direktur Farnisa. Eksekutif Amnesty International Indonesia sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Pak. Selamat sore.